Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sriana Mustika Lestari dengan NPM 2310104013. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Hukum Pemerintahan yang diampu oleh Ibu Khadijah Rizky Lestari. Nah, untuk soal pertama saya akan menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang dimaksud dengan hukum administrasi negara itu sendiri adalah suatu cabang hukum yang mengatur tentang tata cara dan tindakan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk ruang lingkupnya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada subjek hukum, kemudian kedua ada objek hukum, dan ketiga sumber hukum. Untuk subjek hukumnya itu seperti pejabat administrasi negara dan badan atau lembaga pemerintahan. Kemudian untuk objek hukumnya yaitu seperti tindakan pemerintah, hubungan antara pemerintah dengan warga negara, serta aturan yang mengatur kewenangan pemerintah. Selanjutnya untuk sumber hukumnya yaitu seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta kebiasaan administratif. Untuk soal kedua, saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum administrasi negara di Indonesia. HAN di Indonesia berkembang dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda yang kemudian diwariskan pada masa kolonial. Kemudian ada beberapa tonggak penting dalam perkembangannya. Yang pertama ada era kolonial. Nah, pada saat itu, sistem administrasi publik berbasis hukum Belanda sudah diterapkan namun lebih berfokus pada kepentingan pemerintah kolonial. Selanjutnya masuk ke dalam era kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai dengan 1960-an. Pada saat itu, HAN mulai berkembang dengan peran negara yang lebih besar dalam pembangunan nasional. Kemudian masuk ke dalam era Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Nah, pada saat itu sentralisasi kekuasaan memperkuat administrasi negara namun cenderung mengabaikan prinsip-prinsip demokratis dan akuntabilitas ataupun transparansi. Kemudian masuk ke dalam era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Nah, seperti yang kita lihat pada saat ini, HAN itu sudah berkembang dengan pendekatan yang lebih demokratis, akuntabilitas, transparansi, dan lain-lain, serta sudah menggunakan pendekatan-pendekatan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Selanjutnya untuk soal ketiga, saya akan menjelaskan tentang tugas, fungsi, dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, untuk tugasnya, pemerintah bertugas menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi dan hukum, kemudian memberikan pelayanan publik, selanjutnya melaksanakan pembangunan nasional, serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kemudian masuk ke dalam fungsi pemerintahan. Nah, fungsi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada regulasi, kedua pelayanan, ketiga pemberdayaan, serta keempat pembangunan. Nah, untuk fungsi regulasi yaitu pemerintah bertugas untuk mengatur atau membuat peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya untuk fungsi pelayanan yaitu pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat baik itu di sektor pendidikan, kesehatan maupun lainnya. Kemudian untuk fungsi pemberdayaan yaitu pemerintah bertugas untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang lebih mandiri. Dan selanjutnya untuk fungsi pembangunan yaitu pemerintah bertugas melakukan pembangunan dalam berbagai sektor, baik itu ekonomi, sosial maupun budaya. Selanjutnya masuk ke dalam tujuan pemerintahan. Nah, di sini pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, selanjutnya menjamin keadilan sosial dan hukum, kemudian memberikan atau menjaga keamanan dan ketertiban nasional, serta mendorong pembangunan berkelanjutan. Soal keempat, saya akan menjelaskan tentang susunan pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, di Indonesia itu sendiri ada 4, yaitu yang pertama ada pemerintahan pusat, kedua pemerintahan daerah, kemudian lembaga tinggi negara, serta lembaga independen. Nah, untuk pemerintahan pusatnya itu seperti presiden, wakil presiden, serta kementerian. Kemudian untuk pemerintahan daerah yaitu seperti gubernur, bupati atau wali kota, serta perangkat daerah. Kemudian selanjutnya lembaga tinggi negara yaitu seperti MPR, DPR, DPD, MA, MKKY, serta BPK.
Selanjutnya untuk lembaga independen yaitu seperti KPK, Ombudsman, serta Komnas HAM. Selanjutnya untuk nomor 5 saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AAUPB. Nah, AAUPB ini berkembang sebagai bentuk dari upaya reformasi administrasi negara dan penegakan hukum yang lebih adil. Untuk perkembangannya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada era kolonial, kedua era pasca kemerdekaan, dan era pasca reformasi. Untuk era kolonial ini, AAUPB belum dikenal secara formal, namun sudah mulai diterapkan dalam beberapa kebijakan administratif. Kemudian untuk era pasca kemerdekaan, AAUPB ini sudah mulai dikenal namun belum terlembagakan dengan baik. Dan selanjutnya ada era pasca reformasi. Nah, pada saat itu AAUPB ini sudah mulai diakui dalam berbagai regulasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi negara dan keputusan pengadilan. Kemudian untuk nomor 6 saya akan menjelaskan tentang pentingnya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam hukum administrasi negara serta perannya dalam penemuan hukum. Nah, AAUPB ini sangat penting dalam HAN karena berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kemudian untuk perannya dalam penemuan hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sumber hukum, kemudian alat kontrol, dan ketiga instrumen hakim. Nah, untuk sumber hukum ini maksudnya yaitu AAUPB ini digunakan dalam pengambilan keputusan administratif. Kemudian untuk alat kontrol ini AAUPB membantu mengawasi dan menilai kebijakan atau tindakan administratif di suatu negara. Kemudian untuk instrumen hakim ini maksudnya yaitu AAUPB ini digunakan dalam penyelesaian sengketa administratif di PT UN.